Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yakni pengajian putri Masjid At-Taqwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ta'lim ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah dengan begitu mudah-mudahan pada gilirannya juga akan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan kajian kita Syu'abul Iman, ya, cabang-cabang iman. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembicaraan tentang cabang iman yang nomor 21, yaitu menegakkan sholat. Sore ini kita akan membahas cabang iman yang berikutnya, yang nomor 22, yaitu mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu membawa kitab Syu'abul Iman, ya, itu disebutkan di dalam kitab itu bahwa cabang iman ini, ya, atau cabang iman yang nomor 22, yakni mengeluarkan zakat ini, didasarkan pada firman Allah yang diantaranya adalah yang sangat kita kenal, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, ya. Saya bacakan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, berpegang pada agamanya, melaksanakan agamanya, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Demikian itulah agama yang lurus.
wa dzalika dinul qayyimah. Jadi perintah zakat di sini ini digandengkan dengan perintah untuk melaksanakan sholat, ya. Ini memang tidak hanya di ayat ini, ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang isinya itu perintah untuk mengeluarkan zakat atau membayar zakat yang digandingkan dengan perintah untuk melaksanakan sholat, ya. Tidak kurang dari 82 kali itu dalam Al-Quran perintah membayar zakat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan perintah untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi perintah-perintah dalam Al-Quran yang menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah, ya, wa atuz zakah itu banyak sekali sampai 83, ya, disebutkan di dalam 82 maksud saya dalam Al-Quran. Jadi ini oleh para mufassir itu dipahami sebagai perintah untuk melaksanakan zakat itu, ya, sebanding dengan perintah untuk melaksanakan sholat, ya, dan itu saling mengandaikan, ya, dalam arti orang itu tidak bisa dianggap sebagai melaksanakan sholat sepenuhnya kalau tidak membayar zakat atau sebaliknya, ya. Jadi itu saling mengandaikan dan menunjukkan betapa pentingnya zakat itu di dalam ajaran Islam, ya. Ya, kalau di dalam susunan rukun iman itu perintah menunaikan sholat menempati rukun iman yang ke-21 dan zakat rukun iman yang ke-22, ya. Di dalam rukun Islam, ya, beriringan, ya, perintah melaksanakan sholat itu nomor 2, lalu kemudian nomor 3-nya adalah perintah untuk membayar zakat, ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, zakat itu dalam ajaran Islam, ya. Orang sekali lagi dipandang belum melaksanakan sholat dengan sempurna kalau juga belum membayar zakat, ya. Ada perintah Allah yang lain yang model memerintahkannya itu berurutan seperti itu, dan itu juga saling mengandaikan, ya. Yang lainnya itu misalnya ati'ullah wa ati'ur rasul, ya. Jadi perintah untuk taat kepada Allah itu diiringi perintah untuk taat kepada Rasul, ya. Ini juga difahami bahwa untuk taat kepada Allah itu, ya, harus diikuti dengan taat kepada Rasul, ya. 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 Tidak bisa hanya taat kepada Allah tapi kemudian tidak taat kepada Rasul, ya. Lebih-lebih kalau hanya taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah juga tidak mungkin, ya. Jadi ini dua hal yang saling mengandaikan, ya, saling terkait. Nah, perintah yang lain yang juga disebutkan berurutan itu yang juga
saling mengandaikan itu ya perintah untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua ini juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Makanya sampai ada ungkapan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Gusti Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Ya, kalau Allah ridho, ya, kalau orang tua ridho, Allah akan ridho. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan ridhonya orang tua harus berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang tidak mungkin dianggap sebagai beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh kalau misalnya tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, ini menarik ini ya, rangkaian perintah yang berurutan semacam ini. Nah, kembali kepada perintah zakat tadi itu ya. Perintah zakat itu sekali lagi banyak sekali dalam Al-Quran, ya, bahkan tidak kurang 82 kali diberikan oleh Allah secara berurutan ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya, begitu. Termasuk juga tidak dalam perintah tapi dalam bentuk deskripsi ya. Misalnya orang yang beriman adalah orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seperti itu ya. Nah, baik Bapak dan Masya Allah kok bapak-bapak, maaf ya, ini saking jarangnya pengajian ibu-ibu ini ya. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu kan menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan ya. Jadi ini saya sedang akan menjelaskan tentang mengapa kok yang namanya zakat itu menjadi wajib itu ya. Ya ini. Allah itu menciptakan makhluknya secara berpasang-pasang ya. Baik itu secara alamiah maupun secara seperti alamiah itu maksud saya ya seperti menciptakan langit dan bumi ya, lalu kemudian lautan, daratan ya, lalu ada siang malam ya, ada laki-laki, ada perempuan ya. Nah, itu fenomena alam ya. Termasuk juga fenomena sosial ya. Ya, di antara fenomena sosial itu yang berpasangan misalnya ya langsung saja kepada yang sedang akan kita bicarakan ini adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Tidak ada ya di dalam satu masyarakat kok semua kaya atau semua miskin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya, justru mengapa sampai disebut ada yang kaya itu karena ada yang miskin, atau sebaliknya mengapa kok ada yang disebut sebagai miskin karena ada yang kaya ya. Kalau kaya semua berarti tidak ada kaya ya. Atau kalau miskin semua ada yang miskin ya. Nah, begitu. Adanya kaya itu karena ada bandingannya yang miskin itu ya. Nah, itu.
Nah, jadi itu sudah menjadi sunatullah itu ya, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah itu ya, bahwa dalam struktur masyarakat tertentu ada yang kaya, ada yang miskin itu ya begitu ya, sudah begitu. Ya karena apa? Ya karena orang itu kan ya tentu saja lahir ke dunia ini sudah dengan katakanlah bawaan potensial tertentu ya. Ada orang yang memang diberi kelebihan-kelebihan tertentu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal fisik, dalam hal kemampuan berpikir ya. Nah, sehingga kemudian dengan kelebihan itu akhirnya dia produktif dan bisa menghasilkan harta yang berlebih ya, sehingga kebutuhannya tercukupi bahkan berlebih ya, sehingga dia punya tabungan investasi ya, karena tidak habis untuk sekedar kebutuhannya. Nah itulah yang sering disebut sebagai orang kaya ya. Nah orang miskin itu orang yang ya karena sebab-sebab tertentu ya, sebabnya bisa bermacam-macam ya, ada yang bersifat alamiah ya, maupun yang non alamiah, yang natural maupun yang struktural maupun kultural bahkan ya, jadi bisa bermacam-macam itu sebabnya itu. Tapi intinya dengan sebab itu lalu kemudian seseorang itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah itulah yang kemudian disebut sebagai orang miskin itu ya. Bahkan malahan dengan sebab-sebab tertentu itu orang kemudian tidak sekedar tidak mencukupi, tapi tidak bisa menghasilkan kebutuhannya sama sekali. Ya bayangkan kalau orang misalnya sejak lahir beri oleh Allah misalnya cacat secara fisik misalnya, lo kan tidak bisa berbuat apa-apa dia ya, sehingga hidupnya betul-betul bergantung pada orang lain ya. Termasuk anak-anak yatim itu misalnya lahir sudah tidak punya orang tua ya, atau punya orang tua wafat ya misalnya, sehingga kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ini kan sebab-sebab yang sifatnya alamiah ya, ada yang kultural, ada yang struktural bahkan ya. Tapi saya kira di sini tidak perlulah kita kaji itu secara detail-detail ya. Intinya sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa di masyarakat manapun sekali lagi ada yang kaya, ada yang miskin. Itu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Dimanapun tempatnya, ya, dimanapun tempatnya. Ya. Termasuk di katakanlah negara yang sudah maju sekalipun, termasuk negara yang kaya sekalipun, pasti ada yang miskin pasti di sana, ya pasti ada, ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu lalu mengatur sedemikian rupa agar supaya orang-orang yang miskin itu lalu kemudian juga tercukupi kebutuhannya ya. Jangan kok kemudian lalu yang miskin itu biar miskin sampai nggak bisa makan lalu mati yo ben, itu ya jangan ya. Ya. Nah Allah mengatur dengan ketentuan yang saya yakin ibu-ibu sudah sangat hafal karena sudah sering saya sampaikan itu ya, mengatur ya dengan aturan yang sangat umum sekali ya dan mendasar. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ya. Ya. Dan pada harta orang-orang yang kaya itu terdapat hak tertentu bagi
orang yang meminta-minta maupun al-mahrum, ya. Ya. Orang yang minta-minta itu ya orang yang tidak punya, yang karena sudah saking terpepet minta-minta, ya. Tapi jangan lupa ada al-mahrum. Al-mahrum itu sebenarnya orang sangat butuh, ya, untuk dibantu. Tapi dia tidak mau minta-minta. Karena apa? Karena ingin menjaga kehormatan dirinya, ifahnya, ya. Makanya dulu, ya, ibu-ibu, ya, ketika GSR dulu itu muncul, ya, sejarahnya karena itu kan, ya, karena COVID, kok COVID, ya, karena Krismon, ya Bu, ya, karena Krismon, ya, masyarakat kita di RW 3 ini kalau dilihat secara jelenggrengnya itu, zahirnya gitu, ya kita ya tidak ada yang kekurangan, ya, wong semuanya rumahnya bagus-bagus, ya. Tapi ternyata setelah ditelisik, ya, banyak yang kekurangan, ya, makan aja sulit, ya, sekolah anaknya sulit, ya. Nah itu yang kemudian perlu dibantu, sehingga kemudian lalu ibu-ibu membuat gerakan yang disebut dengan gerakan Rp1.000 itu, yang alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang, ya, bisa memberikan bantuan kepada banyak orang yang membutuhkan itu, ya. Jadi itu, ya, di dalam harta orang kaya itu ada hak tertentu bagi orang yang miskin. Jadi orang yang miskin itu supaya mendapatkan sharing, mendapatkan bagian dari hartanya orang yang kaya itu, ya. Nah disinilah maka kemudian ada kewajiban zakat itu, ya. Jadi kewajiban zakat itu ya dalam rangka ketentuan ini, ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum itu, ya. Jadi zakat itu adalah kewajiban memberi secara wajib, ya. Ketika seseorang sudah punya harta dengan nisab tertentu, ukuran tertentu, nah wajib dia mengeluarkan sebagian hartanya, ya. Ada ketentuan-ketentuannya, ya. Tapi juga saya kira tidak kita bahas secara rinci dalam pertemuan kita ini karena memang kita tidak mengaji secara fikhiyah, ya, aturan fikih, tapi kita berbicara mengenai kewajiban zakat secara umum dalam konteks keimanan kita, ya. Tapi misalnya saya ingin menyebut saja salah satu nisab itu yang barangkali relevan dengan kita itu, misalnya nisabnya emas, ya. Emas itu nisabnya ya sekitar 85 gram. Jadi kalau orang sudah punya emas seberat 85 gram, itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat, ya. 85 gram itu berarti kalau nilai sekarang kira-kira berapa, ya? 1 gramnya berapa sekarang ini? Berapa? 1,5. Ya 1,5 berarti ya 8 berapa berarti itu? Berapa Bu? 140-an juta, ya. Jadi kalau orang sudah punya harta 140-an juta senilai emas itu ya memang kalau dia punya emas gitulah katakanlah, ya, itu sudah berkewajiban itu untuk membayar zakat itu, ya. Zakatnya 2,5%, ya. Nah untuk pertanian ada hitungannya tersendiri, untuk binatang ternak ada hitungannya sendiri, tapi tidak perlu kita bicarakan di sini karena sekali lagi konteksnya kita tidak sedang mengaji fikih zakat, ya. Kita sekarang konteksnya dalam kaitannya kewajiban zakat dalam kaitannya dengan keimanan kita, ya. Nanti suatu ketika kita bisa membahas, ya, zakat ini secara lebih rinci terkait dengan aturan-aturannya itu. Nah jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bahwa dengan apa yang saya sampaikan tadi itu kita
apa namanya, insya Allah memahami lah ya, betapa kemudian yang namanya zakat itu diwajibkan kepada orang-orang yang kaya itu, ya. Nah lalu ya di dalam Al-Quran itu juga secara eksplisit ya, di samping terkait dengan persoalan tentang perintah untuk membayar zakat, ya, juga ada penerima zakat, ya, yang disebut dengan mustahik itu, ya, yang ada 8 kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat itu, ya, itu disebutkan dalam surat At-Taubah ya, ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil fariidham minallah. Ya. Jadi sesungguhnya sedekah itu, sedekah di sini maknanya ya zakat itu, karena ini sedekah wajib ya. Untuk fakir ya, untuk miskin, untuk para amil itu yang mengurusi zakat itu ya, lalu untuk orang-orang mu'allaf ya, lalu untuk hamba sahaya, lalu untuk orang yang berhutang, lalu untuk sabilillah, dan untuk ibnu sabil ya, anak jalanan ya. Oke, jadi ada 8 asnaf ya, atau kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat ini ya. Jadi terkait dengan zakat ini ya, orang yang berzakat itu disebut dengan muzaki, orang yang berzakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat ya. Nah jadi ya tinggal pilih kita ya. Enak pilih yang mana Bu? Pilih yang menjadi mustahik atau pilih menjadi muzaki? Ya. Ya mestinya kalau wajar ya kepinginnya pilih menjadi muzaki, orang yang berzakat ya. Sebab apa? Kalau kita menjadi muzaki itu berarti orang kaya ya. Nah, mentalitas kita ini kepinginnya muzaki tapi tidak mau berzakat, orang kaya tapi tidak mau berzakat ya. Kepinginnya itu kaya tapi kok tidak mau berzakat ya. Padahal mestinya kalau kepinginnya kaya itu ya mestinya berzakat, itu mestinya ya, berzakat ya. Kenapa kok saya sebut dengan mentalitas kita itu? Memang dalam kenyataannya Masya Allah ya, terkait dengan zakat ini ya, tadi sudah saya sebut berkali-kali ya di awal. Kalau dari sisi perintahnya itu beriringan dengan perintah sholat, berarti harusnya apa? Orang itu ya kalau sholat mestinya zakat ya, mestinya ya. Kalau dia kaya ya. Tapi dalam kenyataan masyarakat kita ya, nyatanya kok ya, orang itu kalau meninggalkan sholat itu rasanya beratnya bukan main ya, merasa berdosa begitu pada umumnya, orang begitu pada umumnya ya. Ya banyak juga sih orang tidak sholat merasa santai juga banyak, tapi pada umumnya orang itu meninggalkan sholat itu beratnya bukan main. Tapi kalau tidak membayar zakat itu kok enjoy ya, kayak seperti merasa tidak punya beban begitu ya, tidak punya beban ya. Makanya
Saya masih ingat itu ya. Saya sudah pernah menyampaikan ini. Ya. Mungkin malah tidak hanya sekali dua kali. Saya sering kalau berbicara mengenai zakat, saya selalu menyebut apa namanya? Menyebut ungkapan yang menurut saya sangat bagus itu. Ya. Ungkapannya Prof. Ahmad Rafiq, ya, salah seorang guru besar ilmu fikih di UIN Wali Songo Semarang itu. Ya, beliau pernah menulis di Suara Merdeka itu, sama saya ingat itu ya. Itu beliau mengatakan begini, memerintahkan orang zakat atau menyuruh orang zakat itu sulitnya minta ampun ya. Ya, kurang lebih itu sama dengan ibaratnya itu membangunkan orang yang pura-pura tidur katanya. Ya, ini ngendikannya Prof. Rafiq itu. Membangunkan orang pura-pura tidur dengan membangunkan orang tidur gampang mana, Bu? Membangunkan orang tidur dengan membangunkan orang pura-pura tidur gampang mana? Gampang membangunkan orang tidur betulan ya. Kalau orang tidur betulan dibangunkan bangun. Tapi kalau orang pura-pura tidur, wow, susahnya bukan main. Oh, pura-pura tidur kok ya. Mesti biasanya ya ngerti kalau dibangunkan, tapi dia sengaja pura-pura tidur, tidak mau bangun. Nah, kira-kira terkait dengan kewajiban membayar zakat itu seperti itu. Ya. Makanya kalau kita melihat misalnya apa namanya data ya, data tentang zakat itu ya. Tadi saya sengaja membuka Google itu ya. Ya. Dulu tahun 2017 itu saya pernah berbicara mengenai zakat ya, 2017, sekarang 2000 berapa? 2024, berarti sudah berapa tahun ini? 7 tahun ya, 7 tahun ya. Pada tahun 2018 maksud saya, 2018, 6 tahun berarti ya. 2018 itu waktu itu saya buka Google ya, potensi zakat secara nasional itu 217 triliun. Potensinya ya, potensi zakat 217 triliun. Ya. Ya. Lalu apa namanya? Yang terkumpul zakat itu baru sekitar 6 triliun. Jadi kecil sekali, kecil sekali. Nah, untuk tahun 2023 itu potensi zakat itu 327 triliun. Jadi dalam waktu 6 tahun ini potensi zakatnya sudah naik. Potensinya loh ya, Bu, potensinya itu sudah 327 triliun itu ya. Nah, sementara zakat yang terkumpul baru sekitar 20 triliun ya. Kalau dulu 6 triliun, sekarang 20 triliun ya. Jadi masih kecil ya, belum ada 10%. Kalau 10%-nya kan sudah 30 lebih ya, triliun ya, lebih 30. Ini baru 20 T ya. Berarti masih sangat kecil ya, masih sangat kecil. Belum ada 10% itu yang terkumpul. Nah, sehingga Masya Allah ya, sebenarnya kalau seandainya potensi zakat itu secara nasional itu bisa terus digarap betul ya, lalu kemudian berhasil betul dihimpun zakat itu, sehingga ya kalau toh tidak mendekati angka potensial ya minimal ya mendekati optimal begitulah ya, itu saya kira dampaknya sangat luar biasa itu bagi pengentasan kemiskinan ya, dan penciptaan kesejahteraan sosial itu ya. Ya. Tapi sekali lagi memang masih kecil itu kesadaran orang untuk membayar zakat itu ya. Nah,
Uh, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkait dengan zakat ini ya, itu dalam hal pelaksanaannya itu apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an itu luar biasa sebenarnya itu. Ya. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa. Kalau puasa, sholat itu kan dalam hal pelaksanaannya kan ya kita diperintahkan aja untuk sholat gitu ya. Ya. Jadi ayo sholat ya. Ya. Jadi seakan-akan itu sholat itu boleh bergantung pada masing-masing individu yang bersangkutan mau sholat atau tidak, gitu ya. Tapi kalau zakat ini, ya, kalau kita melihat Al-Quran, ya, tadi di samping ada perintah yang sangat banyak sekali untuk melaksanakan zakat atau membayar zakat tadi itu ya, ya, aqimis shalah wa atuz zakah tadi itu ya, yang berulang-ulang tadi itu dalam hal pelaksanaan zakatnya itu sendiri, yang namanya pemerintah itu diperintahkan untuk mengambil harta dari orang-orang yang berzakat itu. Ya. Ya. Jadi Allah memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biham, ya, wa tuzakkihim biha, ya, surat At-Taubah ayat 103. Jadi ambillah itu ya dari harta mereka itu sebagai sedekah wajib tadi itu, sebagai zakat tadi itu, ya. Jadi makanya ya kalau dalam pemerintahan Islam tentu saja ya, kita ini kan memang bukan negara Islam ya. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat dulu itu ya, itu memang yang namanya zakat tuh diambil oleh pemerintah ya, diambil oleh pemerintah ya. Ya, makanya sampai dulu ada peristiwa bahwa yang namanya Abu Bakar itu pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu. Jadi membayar zakat itu ya dianggap sebagai semacam indikasi yang paling kuat apakah seorang itu taat di dalam berislam atau tidak ya. Jadi kalau tidak membayar zakat itu berarti sudah tidak taat di dalam melaksanakan ajaran Islam gitu. Ya begitu ya. Ya. Nah, lalu apa fungsi zakat itu ya? Ayat ini di samping tadi ya menunjukkan perintah untuk mengambil zakat dari para orang-orang yang kaya tadi itu, sekaligus menunjukkan fungsinya ya. Nah, fungsi zakat itu menurut ayat ini adalah untuk mensucikan ya jiwa maupun harta dari para muzaki itu ya. Wa tutahhirum wa tuzakkihim biha ya. Jadi untuk mensucikan mereka ya. Ya. Jadi yang disucikan di sini baik jiwanya maupun hartanya. Jadi orang dengan berzakat itu ya tentu saja jiwanya menjadi suci ya. Ya termasuk ya tentu saja dengan berzakat itu akan menghapuskan dosa ya. Karena memang dalam Islam itu semua perbuatan baik itu bisa menghapus dosa ya. Innal hasanati yulhibnas sayyiat ya, salat menghapus dosa, zakat menghapus dosa, puasa kita semua tahu menghapus dosa, haji menghapus dosa, semuanya menghapus dosa ya. Nah juga mensucikan harta. Jadi nuwun sewu ya, yang namanya orang itu kan ketika bermuamalah ya, berdagang
ya, atau apa saja di dalam rangka mencari uang itu kan ya mungkinlah ada geseh-gesehnya sedikit ya, katutan sedikit ya. Nah itu insya Allah dengan zakat itu akan tersucikan. Tapi ya ingat, yang namanya katutan itu ya ora banyak ya, katutan ya sidik wae itu kan ya. Lah nak katutan kok akeh, ora katutan namanya itu. Katutan kok miliaran ya, bukan katutan itu ya namanya ya. Ya, itu. Jadi selagi fungsi zakat itu bisa mensucikan jiwa dan mensucikan harta kita. Ya, jadi insya Allah kalau misalnya di dalam bermuamalah, di dalam mencari uang kita itu kok ada sedikit-sedikit saja yang keliru, itu mudah-mudahan bisa tersucikan dengan dizakati itu. Ya, itu. Ya. Lalu zakat itu juga bisa mengembangkan ya, apa yang berkembang ya tentu saja kualitas takwa kita ya. Jadi dengan membayar zakat itu pasti kualitas seorang menjadi berkembang, bertambah baik kualitas imannya, kualitas takwanya itu ya. Jadi orang yang mau berzakat itu sekali lagi kualitas takwanya menjadi baik, berkembang, imannya berkembang ya, rasa sosialnya berkembang ya. Nah tidak hanya itu ya, hartanya pun juga berkembang ya. Jadi orang itu kalau mau mengeluarkan harta di jalan Allah ya, apalagi kok yang wajib, termasuk yang sunnah sekalipun, itu insya Allah Allah akan mengembangkan harta itu ya. Dulu ketika saya pernah ngaji mengenai doa-doa yang malaikat berikan kepada orang mukmin, itu kan diantaranya malaikat itu akan mendoakan orang yang berinfak ya. Jadi setiap hari itu ada malaikat yang mendoakan ya, khusus terkait dengan infak itu ya. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa ya. Jadi orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu didoakan malaikat untuk mendapatkan ganti dari apa yang diinfakkan itu ya. Oleh karena itu jangan takut untuk menjadi miskin karena berinfak, karena berzakat, itu jangan ya. Wong malaikat mendoakan kalau kita mau berzakat itu untuk diganti Allah, bahkan tidak hanya diganti, bahkan akan dilipat gandakan setidak-tidaknya nanti di akhirat setidaknya ya. Tapi yakinlah bahwa di dunia ini pun Allah sudah akan memberikan ganti dan memberikan balasan ya. Ya, karena memang yang namanya zakat itu sekali lagi punya fungsi mengembangkan ya. Dan yang dikembangkan diantaranya ya harta itu. Di samping tadi ketakwaan kita berkembang, keimanan kita berkembang, amal kita berkembang, itu ya hartanya sendiri menjadi berkembang ya. Nah kalau di akhirat jangan bertanya ya. Di akhirat itu Masya Allah ya, nanti Allah akan membalas orang yang berinfak di jalan Allah itu kama thari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah, termasuk orang yang berzakat itu ya, seperti orang yang menanam padi itu loh Bu ya. Padi itu satu, apa istilahnya itu, gabah satu itu namanya apa itu? Satu butir ya, butir gabah itu ya ditanam jadi satu
tanaman, satu tanaman bercabang menjadi tujuh uli apa istilahnya itu ya kalau dalam bahasa Jawanya itu. Masing-masing ulinya itu ada 700 biji. Jadi ada 700 kali lipat Allah melipat gandakan orang berinfak di jalan Allah itu. Ya. Bahkan masih diberi tambahan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya tanpa hitungan melipat gandakannya Allah itu. Ya. Jadi sekali lagi Masya Allah ya. Jadi kalau orang itu berzakat ya, tadi sekali lagi ya, jiwanya menjadi bersih, dosanya diampunkan Allah, hartanya juga bersih ya. Lalu jiwanya berkembang, hartanya juga berkembang ya. Dan ini harus kita yakini, ini harus kita yakini ya. Jangan sampai kita itu kalau bersedekah, baik itu sedekah sunnah lebih-lebih wajib ya, yang zakat itu kok kemudian takut miskin, itu jangan sampai ya. Ya. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti, karena memang doanya malaikat seperti itu, Allahumma ati munfiqan khalafa ya. Tapi sebaliknya ya, kalau orang kok sukanya menggenggam harta, mumsikan ya, mumsik itu menahan, jadi punya harta hanya ditahan saja, yang harusnya itu haknya orang fakir miskin ya. Tadi kan sudah dijelaskan di atas ya, bahwa pada diri orang kaya itu ada hak fakir miskin. Jadi orang sebenarnya membayar zakat itu hanya memberikan hak orang lain. Jadi nuwun sewu ibu-ibu, orang yang membayar zakat itu sebenarnya bukan orang yang lomo, bukan. Membayar zakat itu memang kewajiban, sudah seharusnya ya, sudah seharusnya. Jadi kalau kita membayar zakat jangan merasa kita lomo, jangan, itu hanya kewajiban saja itu ya. Memang sudah seharusnya begitu ya. Nah kalau orang memberi, Allah akan mengganti. Allahumma ati munfiqan khalafa. Tapi kalau memberi itu ya begini, Allahumma ati munfiqan khalafa. Tapi kalau Allahumma ati mumsikan, jadi punya harta kok digenggam terus, tidak pernah dikasihkan orang lain ya. Ya itu akan didoakan malaikat dengan supaya diberi kehancuran gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi orang yang dermawan itu kan gambarannya itu kan tangannya dibuka ya. dibuka maksudnya diserahkan pada orang lain, nyahnyoh ya, bahasa Jawanya nyahnyoh ya. Ya, ada punya apa nyoh ya, nyoh, ada yang minta nyoh, tidak diminta aja nyoh gitu ya. Nah, tapi kalau orang kikir gambarannya apa? Orang kikir gambarannya kalau punya apa-apa digenggam terus ya. Ya. Pak Fadil itu punya istilah bagus itu ya, saya ingat itu ya. Orang kikir itu wong ibarat menggenggam air saja itu ndak ketes. Ya, uang genggam air udah ketes, itu kan saking apanya? Saking medite atau saking kikire itu ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya. Ya, yang mudah berbagi lah ya, yang mudah berbagi. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang terakhir tentu saja ya, di samping fungsi untuk dirinya sendiri tadi itu ya, itu zakat itu punya fungsi kesejahteraan sosial. Ya tadi itu dengan berbagi itu, lalu orang yang semula tidak mampu menjadi bisa mencukupi kebutuhan itu ya. Ya. Jadi sekali lagi harta itu jangan digenggam terus oleh orang-orang kaya. Lah kalau harta itu digenggam terus oleh orang-orang kaya, yang miskin tetap miskin. Ya.
Ya, gimana? Iya ya. Ya. Al-Quran itu sangat bagus itu ya. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Ya. Jadi makanya kita itu boleh kaya ya. Tapi kalau sudah punya harta itu jangan digenggam sendiri ya. Kita harus punya perhatian terhadap orang miskin dan mau berbagi dengan orang miskin itu, sehingga orang miskin ya yang semula tadi kekurangan tadi itu akhirnya kemudian menjadi juga terbantu, bahkan menjadi tercukupi. Nah persoalannya sekali lagi sekarang ini ya, tadi itu ya, potensi zakat besar tapi realisasinya masih kecil, sehingga memang dalam kenyataannya ya tadi itu ya, Masya Allah masih banyak orang yang kekurangan ya. Kalau sekiranya kok misalnya yang namanya orang kaya itu betul-betul mau berbagi dengan sungguh-sungguh ya, sebenarnya ya problem kemiskinan ya itu insya Allah ya akan mudah untuk bisa teratasi ya. Nah persoalannya sekarang adalah ya bagaimana itu kemudian untuk betul-betul menjadikan yang kaya itu kemudian betul-betul mau untuk care dan share tadi itu ya, punya perhatian dan kemudian mau berbagi dengan orang-orang yang kekurangan tadi itu. Nah sekarang ini saya kira pemerintah juga sudah mulai lebih serius di dalam persoalan zakat ini ya. Jadi sekarang ini sudah ada badan amil zakat nasional ya, Baznas ya, yang itu ya tentu saja sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah mestinya ya punya kekuatan yang serius di dalam mengumpulkan zakat itu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada peningkatan yang signifikan terkait dengan pengumpulan zakat ini, sehingga ke depan juga misalnya kita berharap zakat ini semakin signifikan juga di dalam menangani problem-problem sosial kemasyarakatan ya. Jadi zakat ini kan persoalannya dua ya. Yang pertama persoalan pengumpulan ya, ini ya harus diupayakan seefektif mungkin. Yang kedua pembagiannya juga harus menjadi perhatian yang serius ya. Nah selama ini mungkin zakat itu masih lebih banyak sifatnya yang konsumtif ya, jadi asal diberikan begitu saja. Nah ke depan nampaknya lebih banyak arahnya kepada bagaimana zakat itu menjadi lebih produktif ya, sehingga orang-orang yang semula menjadi mustahik itu suatu ketika bisa menjadi muzaki itu ya. Nah tentu saja sekali lagi harapan kita kita sendiri ya kalau sekiranya memang oleh Allah dijadikan sebagai orang yang kaya, dalam arti orang yang punya penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri ya, kita mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kemampuan untuk berzakat ya. Punya care dan mau share ya, punya kepedulian dan mau berbagi ya. Nah kita juga berdoa ya semoga penanganan zakat ya di masyarakat kita ini dari tahun ke tahun mudah-mudahan menjadi semakin baik, sehingga juga pada gilirannya nanti akan punya peran yang signifikan di dalam pengentasan kemiskinan di negara kita ini ya. Angka kemiskinan masih relatif tinggi ya, mudah-mudahan dengan tertunaikannya kewajiban zakat dengan baik itu mudah-mudahan kemiskinan dari waktu ke waktu juga semakin turun. Amin ya rabbal alamin ya. Nah tambahan yang terakhir
Kenapa kita kok berharap seperti itu? Iya, karena yang namanya zakat ini ya, tadi sudah kita sampaikan mengenai perintahnya, sudah kita sampaikan mengenai fungsinya, sudah kita sampaikan juga mengenai pahalanya ya, yang dilipat gandakan sedemikian rupa. Tapi jangan lupa, kalau itu tidak dilakukan, ancamannya juga masya Allah berat ya. Itu yang harus kita sadari ya. Saya kira sudah sering lah ya kita disampaikan ini ya, mengenai ancaman orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah ini ya. Kalau kita membuka kembali lagi ke buku ibu-ibu itu ya, di halaman 71 itu ya, dalam surat At-Taubah ayat 37 sampai dengan 35, lalu ayat surat Ali Imran ayat 180 ya, itu isinya adalah mengenai ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat itu ya. Yang di ayat At-Taubah 34 sampai dengan 35 itu, orang yang menimbun hartanya tidak diinfakkan di jalan Allah termasuk untuk zakat itu, nanti hartanya itu akan dijadikan setrika ya, yang kemudian itu dibuat menyetrika punggungnya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Di ayat yang berikutnya itu ya, nanti harta yang dibakhilkan itu, yang tidak pernah diinfakkan di jalan Allah termasuk tidak dizakatkan itu, nanti akan dikalungkan di lehernya. Wala, kalau semakin banyak yang tidak dizakatkan berarti semakin berat ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ancamannya juga berat ya. Jadi kalau pahalanya itu berat, pasti ancamannya juga berat ya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman ini. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yang sekaligus juga merupakan rukun iman yang ke-22 ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini ya, sudah menjelang maghrib. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.